Abdullah bin Umar, ya, sahabat Nabi SAW, ya, dia pergi ngelihat kebun. Maklumlah orang punya kebun ni asyik tu, pagi musim buah. Oh, ni buah sekian ni. Pergi pohon kurma yang ketiga, oh ni pun bagus. Kalau 100 pohon kurma, berapa lama dia keliling itu melihat kebun kurma itu. Tenang, dah hasilnya bagus. Pergi ke masjid, salat asar. Begitu sampai di masjid, imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi udah salam dah. Maka dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, hari ini ya Allah hari musibah bagi aku. Tak pernah tinggal salat berjamaah. Hari ini aku ketinggalan berjamaah. Ya Allah, Kau saksikan ya Allah, kebunku itu aku wakafkan untuk orang muslim yang miskin. Silakan ambil buahnya. Diwakafkannya. Kok seandainya orang punggur begitu. Diwakafkan pokok langsat ketinggalan berjamaah. Aduh, saya langsung pangkat sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Ya, saat ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita pada bulan yang mulia ini, memasuki hari yang ke-6 ya. Ya, ini masih melanjutkan mengenai masuk bab baru ya, fi fadilati salatul jamaah ya, tentang keutamaan salat berjamaah. Ya, kita mulai ya, daripada hadis yang pertama, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala li. Abu Hurairah telah berkata atau telah berwasiat, awsani artinya telah berwasiat, habibi kekasihku, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, nah, dia berkata kepadaku, Nabi berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, salli ma'al jamaah, salatlah berjamaah. Walau kunta jalisan, sekalipun engkau lakukan dalam posisi duduk ya, walaupun duduk. Wa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salatin thawaba 25 fi ghairil jamaah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kepadamu setiap salat berjamaah itu pahalanya 25 dibandingkan dengan salat sendirian. Itu fi ghairil jamaah artinya salat tidak berjamaah. Ya, salat tidak berjamaah. Nah, kemudian yang saya lanjutkan lagi ini ya, biar kita bahas sekaligus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jamaati ala salati rajuli wahdah 25 darajatan. Keutamaan salat berjamaah atas salat seseorang sendirian itu kelebihannya 25 derajat. Wa fadlu salati tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjid. Keutamaan salat sunnah dilakukan di rumah ya, dibandingkan dengan salat di masjid sebagaimana
qafadli salatil jamaah ala salatil munfarid, sebagaimana keutamaan salat berjamaah atas salat sendirian. Ini perbedaan antara salat fardu dengan salat sunnah. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ini sesuai dengan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bahwasanya Nabi di sini berwasiat, tapi hadis yang umum Nabi bersabda. Wasiat di sini kepada Abu Hurairah, salatlah berjamaah walaupun engkau lakukan dalam posisi duduk. Ini posisi duduk ni bagi siapa yang diperbolehkan? Tidak mampu berdiri. Orang yang uzur ataupun posisi sakit tak mampu berdiri boleh lakukan duduk. Kalau kaki berhalangan tak mampu berdiri boleh duduk. Artinya apa? Anjuran ini sangat kuat dari Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Sekalipun kau dalam keadaan uzur tak bisa berdiri, ikutlah dengan duduk. Berarti penekanannya kuat, ya, artinya usahakan jangan tinggalkan salat berjamaah, ya. Kalau salat fardu, orang yang sehat wajib berdiri. Kalau yang sakit baru boleh duduk. Tapi kalau salat sunnah, orang yang sehat bolehkah salat duduk? Paham jemaahnya? Alhamdulillah. Tak boleh dua kali kita tu. Ya. Nah. Jadi berdiri ini syarat wajib bagi salat fardu. Nah. Kalau salat sunnah tidak wajib. Kenapa? Nah, karena ada sebuah riwayat, siapa yang salatnya duduk, kata Nabi, salat sunnah ni ya, bukan wajib ni. Siapa yang salatnya duduk, maka pahalanya separuh dari salat berdiri. Dan siapa yang salatnya berbaring, boleh berbaring. Salat sunnah boleh berbaring. Siapa yang salatnya berbaring, maka pahalanya separuh dari salat. Makin kecil, makin kecil, makin kecil pahalanya. Dari segi pahala saja ada perbedaan untuk salat sunnah. Nah, untuk salat fardu yang sehat wajib berdiri, kecuali yang uzur. Nah, jadi pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah ini, walaupun kau uzur tak bisa berdiri, ikut berjamaah sekalipun duduk. Nah, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Nah, berarti dengan begini penekanan berjamaah itu kuat sekali dianjurkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian lagi ni ya. Fa inna Allah yu'tika bi kulli salatin thawaba 25 fi ghadil jamaah. Sesungguhnya Allah memberi kepadamu setiap salat berjamaah itu pahalanya berapa? 25 dibandingkan salat sendirian. Tapi yang sering kita dengar berapa? Nah, itu. Ya. Ini maaf ada hikmahnya. Satu hadis mengatakan 25, hadis yang lain mengatakan 7. Kenapa ada perbedaan? Nanti kita bahas. Ya, tidak sembarangan loh. Ya, tidak sembarangan ucapan Nabi SAW. Ya. Nah, hadis berikutnya lagi menyebutkan fadlu salatil jamaah ala salatil rajuli wahdah. Keutamaan salat berjamaah atas salat seorang laki-laki sendirian 25 darajatan. Kelebihannya 25 derajat. Wa fadlu salati tatawwu fil baiti. Salat sunnah yang dilakukan di rumah ala fi'liha fil masjid dibandingkan salat di masjid kafadli salatil jamaah ala salatil munfarid. Sama dengan kelebihannya seperti salat berjamaah atas salat sendirian. Jadi sama ini perbandingannya. Salat di masjid perbandingannya 25 derajat lebih afdal daripada salat sendirian. Salat sunnah di rumah keutamaan begitu juga, lebih afdal di rumah salat sunnah daripada di masjid, sebagaimana salat berjamaah kelebihannya dilakukan di masjid dibandingkan di rumah.
Nah, berarti saya tanya, salat sunat ni afdal di mana? Ya. Jadi sebenarnya masing-masing tempat punya hikmah, ada hikmahnya. Afdalus salatul mar'i fil baiti illa al-maktubah. Hadis yang lain. Ya. Seutama-utamanya salat seseorang itu di rumah, kata Nabi, kecuali salat fardu. Berarti yang disuruh di rumah itu apa? Berarti seabdal-abdalnya salat seseorang salat sunat itu dilakukan di rumah kecuali salat fardu. Untuk salat fardu seabdal-abdalnya ketemu dah ni, ya, ketemu. Nah, sekarang kita lihat ucapan Nabi sesuai dengan perbuatan Nabi. Kita buka hadis, ternyata Nabi banyak mengerjakan salat sunnahnya bukan di masjid, banyak dilakukan di rumah, termasuk rawatib. Rawatib, salat yang mengiringi salat fardu namanya rawatib, qabliyah ba'diyah itulah. Itu coba lihat hadis, banyaknya Nabi mengerjakan di rumah, bahkan qabliyah subuh di rumah, ba'diyah maghrib di rumah, ba'diyah isya pun di rumah, dalam hadis seperti itu. Nah, tapi ingat, rumah Nabi itu di mana? Ya, rumah Nabi dekat dengan masjid. Nah, sekarang gini saya sampaikan jemaah, bagi orang yang rumahnya tidak jauh dari masjid, boleh salat sunnahnya di rumah, qabliyah ba'diyahnya di rumah. Yang penting punya target sampai di masjid dapat berjamaah dan tidak tinggal takbiratul ihram bersama. Gitu dia. Tuh orang yang dekat masjid. Yang jauh macam mana? Masjid. Jangan. Yang jauh dari masjid buang tebiat nama itu. Ya, nanti salat sunnah di rumah qabliyah sampai di masjid masbuk pula. Oh, ini tak boleh. Kalau begini awal-awal datang ke masjid lebih bagus. Ya. Ini hikmahnya apa ni? Ya jemaah, ini hikmahnya banyak kita belajar ni. Kenapa Nabi menyuruh kita salat sunnah banyak di rumah, bukan di masjid? Untuk mengimbangi hati kita ini. Ya, itu hikmahnya. Untuk mengimbangi hati. Kalau semuanya di masjid, nanti waktu berjamaah senang, di rumah lemah. Berbahaya juga tu. Nanti salatnya ramai, orang ramai, melihatnya pun ramai, senang. Nanti di rumah, ini bahaya ni. Nanti ada pengaruh, orang ramai semangat. Kalau sendiri, itulah hikmahnya. Nabi suruh banyak-banyak di rumah. Kenapa? Di rumah dengan di masjid nanti seimbang. Perasaan hatimu hanya untuk Allah saja. Mau ramai, mau sendiri, statis, tak ada hubungan. Itu hikmahnya. Apalagi jamaah bisa bangun malam. Oh, siapa yang mandang? Ayo, siapa yang mandang salat malam? Isteri pun tak tahu itu tidurnya. Tapi sunnah bangunkan isteri. Ya sunnah bangunkan isteri. Kalau mau bangun, kita mau kan adalah biarkan. Ya, karena memang ada hadis agak berat hadisnya. Siapa yang bangun malam, kata Nabi, hendaklah dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tak mau bangun, ambil air, kita Nabi percikkan wajah. Oh, ini agak kasar sikit. Biasanya kau isteri yang sabar, insyaAllah dia terima. Yalah bang, nantilah. Itu bagus, tapi kalau lebih tinggi suaranya, itu kacau ni. Nah, gitu gak sebaliknya kata Nabi. Kalau isteri bangun salat malam, hendaklah bangunkan suaminya. Kalau suami tak bangun, sama juga ambil air, percikan wajahnya. Oh, ini lebih ekstrem lagi ni. Ini lebih ekstrem lagi. Ini pandai-pandailah menimbang, lihat situasi. Isteri mau bangun suami, tengoklah situasi. Ya, memang hadis Nabi la talaq begitu, tapi pandai-pandailah, bijaksana kita. Nah, saya melihat itu. Ulama bilang Nabi banyak melaksanakan di rumah dan menganjurkan salat sunat di rumah untuk mengimbangi salat yang di masjid supaya hati kita sama.
Mau dipandang orang, tak dipandang, ramai, sendiri, sama saja. Itu untuk hati-hati, karena ada hikmahnya. Karena ibadah itu sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian mana tadi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah tabdulu salatal fardhi bisab'i wa ishrina darajatan. Nah, ini dia hadis yang kedua nih. Ini yang masyhur nih. Salat berjamaah itu keutamaannya dibandingkan salat sendirian kelebihannya 27 derajat. Ini yang masyhur nih. Ini yang masyhur, ya, yang sering kita dengar. Nah, saya mau milik tahu jamaah. Nabi membandingkan dengan salat tidak berjamaah dan salat sendirian. Berarti salat sendirian sah atau tidak? Sah. Sah. Hah? Sah atau tidak? Sah. Kau bilang tak sah, saya mau tengok wajah dia. Ya, karena Nabi kan membandingkan salat sendiri. Ya. Ya. Ini biar lebih jelas nih. Tak apa ni mesti baca hadis banyak-banyak. Biar paham jemaah. Ya. Ini sebuah hadis dari Nabi SAW. Ini hadis sahih, bukan sembarang hadis ini. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, dalam hadis sahihnya, yakni hadis yang ke-477. Ya. Urutan hadis itu. Ini riwayat daripada Abu Hurairah juga. Ya, Abu Hurairah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, Abu Hurairah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salatul jami', ya, salatul jami', salat berkumpul berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi, yaitu punya tambahan nilai, punya kelebihan atas salat di rumah. Ya, nih disebut fi baitihi. Berarti salat di rumah sah tak? Hah? Sah lah, Nabi dia di rumah. Ya. Salat di rumah sah. Wa salatihi fi suqihi, dan salat di pasar. Salat di pasar sah tak? Tak berjamaah ni, salat di toko sah juga. Nah, tetapi ingat, Nabi ini membandingkan dengan salat berjamaah. Berarti salat di rumah sah, salat di pasar sah walaupun tak berjamaah. Kelebihannya khamsan wa isrina darajatan. Kelebihannya 25 derajat. Ya. Ini saya bahas. Jangan nanti, oh Ustaz Awad ni ngajar salat sendiri berarti ni. Salah paham lah tu. Kita ni kan membahas. Berjamaah punya kelebihan, tetapi salat sendiri tetap sah karena Nabi membandingkan dengan salat sendiri di rumah maupun di pasar. Nah, fa in ahadukum idza tawaddaa fa ahsan, apabila salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, berwudu dan memperbaharui wudunya dengan indah, fa atal masjid, kemudian datang ke masjid, la yuridu illa salah, tidaklah punya keinginan kecuali hanya untuk salat saja, lam yahutta khatwatan, tidaklah dia melangkah kakinya menuju masjid, nah, illa rafa'allahu biha darajatan, setiap langkah Allah angkat satu derajat. Berapa langkah dari rumah ke masjid? Itu pahala udah mengalir, derajat diangkat. Makanya rumah yang jauh jangan dijual, yang jauh dari masjid biarlah jauh. Nah, kau tak mampu jalan kaki pakai, nah, cuma kau mampu jalan kaki lebih bagus lagi. Wa khatta anhu khati'atan, dan setiap langkah tadi masih satu langkah nih diangkat derajat, dihapus satu dosa, hatta yadkhul masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Nah, jadi dari rumah tu umpamanya 50 langkah, berarti 50 derajat diangkat, 50 dosa diampuni oleh Allah SWT. Belum salat itu, baru melangkah menuju rumah Allah.
Wa idza dakhala al-masjid, apabila dia masuk ke dalam masjid, kana fi salatin, udah dihitung salat. Udah dihitung salat mah. Karena wudu dari rumah. Makanya kau dapat wudu dari rumah. Ya, kecuali batal. Kalau batal, ya wudulah di masjid. Orang masjid pun tidak marah, silakan wudu katanya. Ya. Nah, maka selama dia waktu salli, selama dia belum melaksanakan ibadah sudah dihitung salat. Yakni alaihi malaikatu madama fi majlisil ladzi yusalla fi. Maaf, tusalli tadi dia didoakan oleh siapa? Oleh malaikat selama dia berada duduk dalam masjid tersebut. Azan belum mulai, dari rumah sudah sampai ke masjid, masuk ke masjid kau dapat tahiyatul, kau dah dihitung ibadah semua. Belum azan sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini bukan orang meninggal ya. Ini sangka itu orang meninggal juga. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaikat bilang, berdoa sama Allah, ya Allah rahmatilah ni yang datang awal ni, yaitu ampunkan dia, ya, malam yuhdith fihi, selama belum batal. Maka kuncinya ada wudu. Maka kau dapat berwudulah dari rumah. Itu hitungannya ibadah sampai ke masjid. Nah, apa sih hikmah hadis ini? Nah, saya melihat bahawasanya salat berjamaah itu afdal itu fadilah, keutamaan. Dalam pandangan imam-imam mazhab Syafi'i, kerana Nabi membandingkan dengan salat sendirian. Berarti salat sendirian sah, cuma berjamaah punya kelebihan. Hadis satu mengatakan 25, hadis yang lain mengatakan 27. Ini pun nanti kita bahas. Ya, kenapa ada beda dua? Beda dua ni kan? Selisihnya 2. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kalau saya bahas sekarang tak cukup ni. Ya, mengingat, menimbang, memperhatikan kita cuma setengah jam. Ya, cuma 30 menit. Ini pun dah nak habis ni, hampir habis dah. Ya. Nah, hadis yang lain lagi ni. Nah, ini dia Abu Hurairah juga menyatakan dari hadis Bukhari. Salatu fil jamaah tudha'afu fi salati fi baiti. Salat berjamaah itu punya kelipatan kelebihan salat di rumah. Disebut di rumah, berarti di rumah boleh. Berarti salat di rumah sah, cuma tercelah. Apa tercelah? Makruhnya kuat. Belum sampai haram, tapi makruhnya kuat. Kerana berjamaah itu sunnah muakkadah. Sunnahnya sangat dikuatkan. Siapa tak mendatanginya tanpa uzur, makruhnya pun kuat. Maka lebih baik salatnya di masjid. Ini disepakati ulama mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berjamaah wajib. Kenapa wajib? Ada hadis yang lain bahwa Nabi menyatakan, kalau ada orang yang menggantikan aku jadi imam, aku akan pergi ke rumah orang-orang yang tidak turun salat berjamaah, aku bakar rumah dia. Hadis inilah yang menyebabkan Imam Ahmad berpendapat berjamaah itu hukumnya wajib. Ini terjadi di kapan? Asbabul wurudnya itu salat isya. Orang munafik tidak turun salat. Berarti yang munafik-munafik itulah sasaran Nabi SAW. Jadi kok bahasa jelasnya gini, kalau ada yang menggantikan aku jadi imam, aku turun. Aku datangi rumah orang-orang munafik yang tak mau turun salat isya. Dengan salat subuh pada waktu ya, dengan salat subuh. Ini asbab wurudnya kerana orang-orang munafik. Jadi jangan biasakan salat di rumah. Banyak ulama mazhab Syafi'i yang keras berpendapat hanya Imam Nawawi. Ya, hanya Imam Nawawi saja. Apa pendapat Imam Nawawi? Imam Nawawi menyatakan bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau satu tempat kata Nabi tak laksanakan salat berjamaah,
istahwadha alaihim syaitan. Minimal 3, maka itu tempat akan dikendalikan oleh syaitan. Siapa tidak mendirikan salat berjamaah minimal 3 orang, maka itu tempat akan dikendalikan oleh syaitan. Hadis inilah yang menjadi pedoman Imam Nawawi, fardu kifayah salat berjamaah minimal 3 orang. Kalau 3 orang melaksanakannya, gugurlah kewajiban yang lain. Tapi kalau satu tempat pun tidak melaksanakan berjamaah, satu kampung berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Agak keras Imam Nawawi dibandingkan imam-imam yang lain. Ya, cuma pendapat Imam Nawawi ini banyak dipakai karena sedikit memberi ancaman supaya kita sadar lebih afdalnya, lebih baik kita berjamaah. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, kelebihan 25 dengan 27 saya mau uraikan hari ini, tapi sampai jam 1:30 mungkin. Ya, 1:30 mungkin selesai. Fadilah 25 dengan 27. Saya harap jamaah tidak setuju. Ya? Saya harap jamaah tidak setuju karena agak panjang pembahasannya. Nah, biar tahu nanti jamaah mikirkan, ini orang kan bilang berjamaah lah, ngapa lah 27. Nanti dulu jangan ngomong 27, mudah betul. Dia punya syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya untuk mendapat 27 derajat. Kalau ini dipenuhi, dapat. Kalau enggak, mungkin dapat 2 derajat. Mungkin dapat 4 derajat. Nanti masing-masing bisa ngitung. Bisa ngitung jamaah. Nanti saya urutkan dari 1 sampai 25. Tambahan 27 ada lagi, saya sebutkan nanti insyaAllah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semakin menghargai. Ibadah salat ini bukan nyaman kita ucapkan, dia punya syarat, punya ketentuan bahawa dapat. Ya, karena satu salat bisa diterima Allah mahal. Ini guru saya bilang, jangankan tiap hari waktu, satu waktu ibadah mau diterima Allah mahal. Nah, jadi saya tak lagi melihat 25 derajat, 20 derajat. Ini nanti kita bahas. Tetapi yang terpenting, berjamaah punya kelebihannya. Sufi mengatakan, para awliya Allah, kalau kau hadir di masjid, ada satu kekasih Allah atau ada satu orang yang diterima Allah ibadahnya, insya Allah semua diterima Allah SWT. Itu kelebihannya. Makanya jangan salat di rumah, tak ada jaminan. Kau di rumah, mudah-mudahan ada orang yang disenangi Allah ibadahnya, diterima, kita pun diterima semua. Itu yang penting. Ya, nah mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Ya, apalagi di bulan yang mulia ini. Baik jemaah, saya sampaikan besok itu hari Jumat. Jumatnya tak mungkin ada kajian. Udah ada khutbah? Sudah ada khutbah Jumat. Nah, selesai khutbah Jumat jam berapa? Salat Jumat selesai jam 1. Takkan mungkin kita lanjut lagi kajian ini. Nah, jadi untuk hari Jumat istirahatlah dulu. Ya? Setuju dah nih? Nah, setuju lah. Ya, jadi hari Jumat kita libur lah dulu. Karena kita banyak-banyak ibadah kepada Allah. Ya, banyak beramal. Bagi saya hari Jumat itu banyak beramal. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang berdagang tinggalkan, yang beraktivitas tinggalkan. Karena ancamannya begitu azan dikumandangkan, kegiatan apapun jadi haram. Ya, jual beli pun jadi haram. Wadharul bai'. Nah, tinggalkan jual beli. Itu dulu orang banyak berdagang, tapi sekarang yang di kantor, yang di pegawai negeri, yang swasta, yang sopir dan sebagainya. Tinggalkanlah, istirahatlah, datang. Fas'au ila dzikrillah. Bergegas untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sepakat ya? Besok libur nih. Saya pasti sepakat karena saya tinggal jalan sepakat. Yang tak sepakat terserahlah. Ya. Pada asar. Apa? Pada asar tak bisa. Pada asar saya banyak belajar. Persiapan untuk buka. Jadi pada zuhur ni timing yang paling bagus. Jadi Ramadan ni saya memandang pada zuhur timingnya pas sekali. Yang lain-lain ibadah semua dah. Hari Jumat full ibadah.
Ya. Makanya kajian-kajian ilmu saya hentikan. Ramadan ni kita banyak ibadah, kecuali ni waktu zuhur ataupun setelah salat subuh sampai syuruk. Ya, mungkin ada pertanyaan satu, boleh? Ya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau kita sholat di rumah tapi berjamaah, Ya. atau sholat di pasar berjamaah? Baik. Bagaimana perbandingan dengan sholat di masjid? Ya. Baik. Dia suara tinggi nanya ni, tapi saya jawab rendah ya. Saya jawab rendah, tak masalah. Ya. Bagaimana kalau salat berjamaah di rumah? Ya. Sah kah? Sah. Dapatkah fadilah berjamaah? Dapat. Ya, dapat fadilah berjamaah. Ya. Di masjid ini semuanya dapat. Di rumah itu ada yang tak dapat. Ya. Nah, yang berhubungan dengan ibadah ini, kalau di masjid 3 kita dapat. Pertama, fadilah waktu. Di masjid pasti tepat waktu. Dan dia dilakukan awal. Nah, itu kelebihan awal waktu dia dapat di masjid itu. Yang keduanya lagi berjamaah. Dan berjamaah dikatakan ma'aktsara ahabbu ilallah. Yang lebih banyak semakin dicintai oleh jadi makin banyak makin bagus. Ramai. Kok di rumah kan tak ramai, palinglah 5 orang 6 orang. Kok di masjid pasti dia ramai. Apalagi ini berapa orang ni, besar fadilah berjamaah ni. Nah, kemudian fadilah tempat. Jadi 3 di masjid ni dapat. Ya. Apa tadi? Awal waktu, berjamaah, fadilah tempat. Kalau di rumah cuma 2. Fadilah waktu, kemudian berjamaah. Kalau di rumah molor waktunya, fadilah waktu pun lepas. Biasa di rumah tu zuhur jam 1. Ya, betul tak? Kadang jam 2. Kadang jarang di tepat waktu. Itu kelemahan di rumah. Ya, kelemahan di rumah. Nah, maka di masjid itu semuanya berkumpul, kelebihan itu. Awal waktu, berjamaah, lebih ramai. Kemudian letaknya di masjid lagi. Itu dia. Ya. Nah, jadi bagaimanapun tetap di masjid lebih unggul. Tapi tidak tercela ya, di rumah kok berjamaah, tidak tercela. Karena masih ada fadilah berjamaah. Cuman fadilah tempat dia tak dapat. Ya, fadilah tempat tak dapat. Ya. Orang-orang dulu, kata Abdul Hamid Syarani, perkataan salafus saleh, ulama-ulama salaf, kalau mereka ketinggalan berjamaah, dibacakannya orang yang ketinggalan tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kata dia. Musibah katanya. Ya. Abdullah bin Umar, ya, sahabat Nabi SAW, ya, dia pergi melihat kebun. Maklumlah orang punya kebun ni asyik tu, apalagi musim buah. Oh, ni buah sekian ni. Pergi pohon kurma yang ketiga, oh ni pun bagus. Kalau 100 pohon kurma, berapa lama dia keliling itu melihat kebun kurma itu. Tenang, dah hasilnya bagus. Pergi ke masjid, salat asar, begitu sampai di masjid, imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi udah salam dah. Nah, maka dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, hari ini ya Allah hari musibah bagi aku. Tak pernah tinggal salat berjamaah. Hari ini aku ketinggalan berjamaah ya Allah. Kau saksikan ya Allah, kebunku itu aku wakafkan untuk orang muslim yang miskin. Silakan ambil buahnya. Diwakafkannya. Kok seandainya orang punggur begitu. Diwakafkan pokok langsat ketinggalan berjamaah. Aduh, saya langsung pangkat sana. Tuh, jangan nak bandingkan orang dulu, Pak. Orang dulu tu hebat, imannya tak tertandingi. Musibah bagi dia ketinggalan berjamaah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.